Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu di dalam renungan malam dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Sungguh kemurahan dan kebaikan Tuhan tetap nyata, dan sampai hari ini Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 kita terus dipelihara Tuhan dengan baik. Baiklah, pada malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau telah membimbing kami di dalam segala aktivitas kami. Engkau telah hadir dengan memberi kekuatan, kemampuan bagi kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Malam ini ada waktu yang sangat indah yang Tuhan karuniakan, di mana kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami, biarlah dalam bimbingan-Mu ya Roh Kudus, kami boleh memahami firman-Mu dan kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Inilah kami yang datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-15 pada ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian saudara-saudara bagian firman Tuhan yang boleh kita baca, kita dengarkan saat ini. Berbahagialah kita semua yang selalu merindukan firman ini dan kita mau memberlakukan dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan merenungkan firman dengan tema kasih karunia-Nya memberi kelegaan. Kasih karunia-Nya memberi kelegaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tentu kita bersama-sama memiliki keinginan-keinginan, harapan-harapan dalam kehidupan kita. Apa keinginan kita? Banyak saudara-saudara. Kalau dikatakan apa keinginan seorang bapa, tentu ia ingin memiliki pekerjaan yang tetap. Ia ingin keluarganya baik-baik, aman, tentram, damai sejahtera. Apa keinginan seorang ibu? Tentu ia ingin anak-anaknya bertumbuh dengan baik, punya masa depan yang indah, dan hidup dalam keadaan rukun. Apa keinginan anak-anak? Tentu menggapai cita-citanya dengan sukses, dengan hebat. Apa keinginan seorang yang bekerja? Tentu dia ingin mencapai titik puncak dalam karirnya. Apa keinginan orang sakit? Keinginannya adalah sembuh dari sakitnya, memperoleh pemulihan dari Tuhan. Namun saudara-saudara, segala keinginan kita kadangkala tidak terpenuhi. Atau juga kadangkala keinginan kita terpenuhi.
Kalau dapat terpenuhi, kita sangat berbahagia. Tapi jika tidak terpenuhi, tentu berat bagi kita. Dalam pembacaan kita pada kesempatan ini dikisahkan, saudara-saudara, ada seorang perempuan yang merindukan kesembuhan untuk anak perempuannya. Apa yang kita mau dapatkan dari bagian ini? Saudara, yang pertama adalah perempuan ini datang kepada Yesus. Lalu di ayat pembacaan kita, dia memohon kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Wow, dia datang pada Tuhan. Dia menginginkan kesembuhan dari anaknya. Anaknya kerasukan setan. Wah, ini beban yang sangat berat baginya. Dia datang kepada Yesus dengan penuh penghormatan. "Kasihanilah aku ya Tuhan." Kata Tuhan, kurios, dia sangat menghormati Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus dapat melakukan kesembuhan. Karena itu dia hadir, dia datang pada Tuhan. Satu-satunya yang dia minta adalah Tuhan dapat memberikan kesembuhan. Ini keinginan, ini harapan. Tentu saudara-saudara, dalam kehidupan kita ada banyak juga keinginan-keinginan di mana kita mau sama seperti perempuan ini, bahwa memperoleh kesembuhan jika ada yang sakit, memperoleh kekuatan, memperoleh hikmat dan sebagainya. Wah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, sikap yang paling penting dari perempuan ini adalah dia menghormati Tuhan. Ini yang paling penting. Bahwa dia memiliki sikap menghargai Tuhan. Karena itu dia datang dan menyebut Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengan sebuah sikap seperti ini memperlihatkan bagaimana hidupnya menghargai, menghormati Tuhan. Pertanyaannya, apakah selama ini kita juga menghormati Tuhan? Apakah kita juga mau datang pada Tuhan dan memperlihatkan bahwa kita menghormati, menghargai Tuhan? Kadang-kala kan tidak. Misalnya saja ketika kita ibadah, kita sudah mengatakan, "Tuhan, aku menghormati, mengasihi Engkau, aku rindu beribadah." Tapi kadang-kala sikap hidup kita tidak demikian. Ya, kita punya keinginan yang besar yang kita sampaikan pada Tuhan, tapi pola hidup kita tidak demikian, tidak menghormati Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengasihi kita? Sehingga di sini kita belajar, perempuan ini ia begitu menghormati, menghargai Tuhan, dan karena itu dia datang menyampaikan harapannya. Wah, saudara, ini sebuah sikap yang sangat baik. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita juga demikian, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, menyampaikan harapan kita. Pasti Tuhan mau mendengarkan. Jangan sampai kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak menghormati Allah dalam hidup kita. Nah, hal yang berikutnya yang kita lihat dalam pembacaan ini, bahwa perempuan ini memiliki kerinduan untuk pulih anaknya. Dia memperlihatkan sikap kerendahan hati. Sikap rendah hati, sekalipun Yesus mengatakan demikian, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sebenarnya dia bukan orang yang sama dengan orang Yahudi, tidak. Dia orang yang di luar orang Yahudi. Sebenarnya kalau dia mendengar kata-kata Yesus ini, ya dia sudah terpukul, dia sudah merasa wah tidak akan memperoleh kesempatan anaknya sembuh. Tetapi dia penuh dengan kerendahan hati. Dia tetap memohon, dia meminta kepada Yesus. Dia mohon supaya Tuhan bekerja. Karena itu dia katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mau bekerja, supaya Tuhan mau memperlihatkan kasih-Nya, memperlihatkan mujizat-Nya. Saudara, ini luar biasa sekali. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam kehidupan kita juga mau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan? Mungkin kita katakan pada Tuhan, oke, kita bisa, tetapi pada sesama kadangkala susah bagi kita. Kadangkala yang kita perlihatkan adalah keangkuhan kita, kesombongan kita. Atau mungkin kepada sesama kita biasa-biasa saja, pada Tuhan justru kita melawan. Ini memperlihatkan kita tidak taat pada Dia. Tapi di sini kita belajar, saudara-saudara, bahwa ternyata ibu ini yang memiliki anak kerasukan setan, dia merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon dengan sangat supaya Tuhan bekerja, Tuhan menolong.
Ini luar biasa sekali. Hendaklah dalam kehidupan kita, kita memperlihatkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, bahwa kita sungguh-sungguh mau merendahkan hati, membantu, memperhatikan, mengasihi siapapun juga yang kita temui dalam hidup kita. Dan bagian yang terakhir, saudara-saudara, kita lihat di sini yang diperlihatkan dalam pembacaan kita dalam kitab Injil Matius ini, yaitu bahwa dia tidak bergantung pada perkataan orang lain, tapi dia bergantung pada apa yang Yesus katakan. Murid-muridnya melarang. Sudahlah, untuk apa? Dia ini mengikuti kita dan dia ini menyusahkan kita. Untuk apa lagi? Tapi saudara-saudara yang kekasih, perempuan ini selalu percaya apa yang Yesus mau katakan dalam hidupnya. Sehingga apa yang disebut sini? Yesus berkata, ya benar bahwa engkau memiliki iman yang besar. Dikatakan, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dia tahu, dia percaya, dan dia memiliki iman yang kuat. Dia memiliki keyakinan yang sungguh di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan bekerja. Luar biasa, saudara. Bagaimana dengan kita? Mungkin ada yang mengatakan, saya punya iman yang besar, tapi tidak percaya pada kuasa Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya yakin kepada Tuhan, tetapi dalam hidupnya tidak yakin dengan pekerjaan-pekerjaan Allah. Mungkin ada yang meragukan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya, yang Tuhan rancang. Kali ini tidak. Tuhan mau menegur kita, hai, di manakah imanmu? Kita harus percaya, kita harus memiliki iman yang besar. Kita harus tahu dan berserah diri hanya kepada Tuhan. Maka apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, pasti Tuhan jawab. Kalaupun ada yang mengatakan, saya belum dijawab keinginan saya, saudaraku, semuanya akan dirancang dengan baik oleh Tuhan. Karena itu mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Karena anugerah Tuhanlah, maka kita bisa mendapatkan apa yang kita rindukan. Sebab itu sikap hidup kita adalah, mari menghormati Tuhan, marilah kita belajar rendah hati, dan yang terakhir, marilah kita memegang perkataan Tuhan, kita yakin kepada Dia, kita miliki iman yang besar, maka apa yang kita harapkan, yang kita rindukan, pastilah akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Semua hanya anugerahnya.
Baiklah, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan, kami belajar untuk menghormati Tuhan. Kami belajar untuk hidup rendah hati dan kami belajar untuk meyakini apa yang Tuhan perkatakan dalam hidup kami. Kiranya firman ini menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bapa di sorga, Engkau terus menopang kami dalam hidup ini. Engkau memberkati siapapun yang menyaksikan siaran renungan malam dari Jemaat Satria Kasih. Dan Engkau memberkati kehidupan setiap orang yang menyaksikan dan bahkan menghadapi kehidupan ini dengan baik. Bahkan Engkau juga memberkati Bapa di sorga, untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, hadirlah Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan mereka. Engkau juga memberkati yang menghadapi berbagai macam problematika dalam hidup ini. Kiranya Tuhan hadir untuk memampukan melewati semua dengan tenang dan sabar. Bahkan yang berduka Tuhan juga hiburkan. Dan juga Engkau mengasihi setiap keluarga. Engkau memberkati dan memelihara dalam setiap usaha dan pekerjaan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Engkau memberkati pelayanan majelis gereja. Engkau melindungi kami semua. Semoga kami semua melewati malam ini dalam damai sejahtera Tuhan. Bimbing kami Bapa, sertai kami, jaga kami agar hidup kami boleh kami nikmati jalani di dalam damai sejahtera Tuhan. Inilah doa kami, semuanya kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, terima kasih kita boleh menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih, Klasis Makassar Timur. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat.